Ya tidak, ya tidak, ya tidak, otomatis akan muncul di laptop Bapak Ibu guru, kemudian akan terhitung berapa total yang ya, berapa total yang tidak pada setiap item. Kami menyediakan sementara 50 item sesuai dengan instrumen yang Bapak Ibu sudah familiar, berdasarkan 4 bidang. Jadi dari 4 bidang kita breakdown menjadi 50 item, 4 bidang itu terwakili semua. Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu memakai Cyberlink ini, Bapak Ibu bisa memodifikasi instrumen itu menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Tentu sekolah di SMP 4 Ungaran akan berbeda dengan sekolah di MTS Landoh Sulang sana. Nah, tentu akan berbeda dengan SMP 1 Banjarnegara mungkin. Pasti akan berbeda. Nah, segmen-segmen komunitas, kondisi anak yang berbeda ini serta background latar belakang sekolah yang berbeda ini akan mewarnai instrumen ini, pasti begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, dianalisis menjadi dasar program. Pasti setelah anak-anak ngeklik iya dan tidak tadi akan masuk ke laptop Bapak Ibu, akan terakumulasi. Bapak Ibu langsung akan menganalisis mana materi yang akan diberikan versi dasar, mana yang diberikan versi responsif. Akan tercium aroma kondisi anak di situ. Kemudian kita masuk ke layanan dasar. Karena tadi Cyberlink itu terdiri dari 4 hal tadi. Kita masuk ke yang kedua, layanan dasar. Teman-teman semuanya, kalau kita memberikan layanan dasar pada anak-anak, baik kelompok dalam format bimbingan maupun layanan klasikal gitu, karena teman-teman dari para senior profesor itu nanti kata bimbingan akan include di dalam kata konseling, jadi tidak ada bimbingan klasikal, tapi nanti kita tunggu progresnya. Nah, layanan dasar kita pasti akan mendesain bahwa itu kontennya adalah soft skill buat anak-anak. Sementara rasionalisasi yang dibangun oleh Pak Kris sebagai pengembang, banyak anak-anak kurang pemahaman materi-materi soft skill, atau bahkan kalau toh dapat itu dari sumber yang unbelief. Unbelief itu bahasa Inggrisnya itu unsidik ya, sehingga tidak meragukan kevalidnya. Bagaimana kalau itu didapat dari teman-teman atau dari guru BK-nya, pasti akan lebih valid. Soft skill. Kemudian SA3-nya aplikatif, tidak berbicara teori. Kita menyampaikan pada anak-anak, belajar adalah kan nggak gitu, tapi bagaimana belajar yang keren, bagaimana belajar yang sesuai dengan mindsetnya, bagaimana belajar yang sesuai dengan kondisinya, langsung hal-hal yang aplikatif. Kemudian yang ketiga adalah asik. Begitu layanan dasar ini asik, maka akan ada slogan guru BK datang anak-anak senang. Namun kalau layanan dasar ini tidak asik, maka akan ada slogan guru BK datang anak-anak meriang. Dan itu pasti bukan kita Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, SA3 ini artistik. Nah, bagian artistik inilah yang harus ada, yang harus tercermin, yang harus terwujud pada Cyberlink. Tidak boleh tidak. Maka di dalam Cyberlink nanti ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu dituntut untuk menyajikan layanan-layanan dasar dengan tema-tema yang keren dalam desain yang lebih artistik. Saya contohkan seperti ini. Contoh tampilan, layanan klasikal bidang karir misalkan. Saya memberi contoh sukses dengan hobi. Dalam Cyberlink jangan banyak narasi. Saya ulang, dalam Cyberlink nanti Bapak Ibu menampilkan layanan klasikal di sini jangan banyak narasi. Tampilkan evidence, bukti-bukti, banyak picture, syukur-syukur movie, syukur-syukur video, langsung sehingga akan tercermin kata artistik tadi. Langsung ada kata narasinya sedikit aja, menekuni hobi yang positif memberikan kita peluang untuk sukses di masa depan. Langsung turun layar kedua, bagaimana cara menekuni hobi. Ketiga, bagaimana agar hobi tidak mengacaukan belajar. Langsung hal-hal seperti ini, kasihkan gambarnya CR7, dikasihkan gambarnya Sule, dikasihkan gambarnya saudara kembar saya Ahmad Dhani gitu kan. Hal-hal seperti ini yang harapan kami di teman-teman pengembang Cyberlink maupun teman-teman penggagas ini sampai ke guru-guru BK yang sudah mencoba, itu nanti akan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, kemudian kita masuk ke, setelah kita bahas layanan dasar, saya akan mengajak teman-teman ke layanan curhat online. Di dalam Cyberlink ini akan ada link yang ketiga, yakni curhat online. Di curhat online ini tentu teman-teman sudah familiar, ada individu maupun kelompok. Nah, apakah kita memfasilitasi anak-anak untuk curhat di aplikasi tersebut? Iya, cuman aplikasi ini dalam prosesnya saat ini terkoneksi dengan nomor WA guru BK. Jadi di aplikasi itu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu menggunakan, akan include nomor WA masuk ke dalam link layanan curhat online. Begitu anak ngeklik, maka akan terkoneksi dengan WA-nya Bapak Ibu.
Atau anak itu sudah request atau sudah koordinasi dengan Bapak Ibu untuk melakukan curhat online versi kelompok, maka di dalam versi kelompok tadi Bapak Ibu bisa mengincludekan, mencantumkan nomor-nomor HP anak yang menjadi personil-personil dalam konseling kelompok. Saya ulang, kalau memilih konseling kelompok, maka di sebelumnya Bapak Ibu akan menyuguhkan nomor-nomor yang bisa terkoneksi secara otomatis untuk konseling kelompok versi grup WA. Jadi otomatis akan terkoneksi, entah 5 atau 6, taruh silakan, ini dikondisikan. Itu versi layanan curhat online, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya di situ ada peminatan. Ini pelayanan peminatan ini dalam Cyberlink ini khusus untuk kelas 9 dan kelas 12. Misalkan SMP 4 Depok, maka SMP 4 Depok ini ada kelas 7, 8, 9. Kelas 7 tidak ada layanan peminatan, kelas 8 tidak ada layanan peminatan, kelas 9 baru ada. Kenapa harus ada? Baru ada di kelas 9, rasionalisasinya kan layanan peminatan itu ada dari kelas 7 Pak, ada dari kelas 8 Pak, tapi untuk sampai di rekomendasi peminatan hanya ada di akhir kan gitu Bapak Ibu. Coba kita langkah berpikirnya lebih saja, lebih simpel fungsi dan ketepatan kebermanfaatan layanan peminatan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengisi instrumen data diri. Jadi gini, khusus anak kelas 9 SMP atau anak kelas 12 SMA atau SMK, itu membuka klik layanan peminatan, di situ akan ada form-form kosong. Anak bisa mengisi hobinya, bakatnya, ketertarikannya, bisa mengisi hal-hal tentang dirinya, kemudian juga mengisi tentang rekomendasi, usulan dari orang tua untuk studi lanjut kemana dan seterusnya. Dari data-data itu akan muncul di handphone atau laptop Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya akan menikahkan data itu. Saya ulang, Bapak Ibu akan mengintegrasikan data itu dengan data yang sudah dimiliki oleh teman-teman semuanya. Tentang anak itu, baik akademik maupun non-akademik, pasti Bapak Ibu sudah mengantongi semua data track record anak itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, pasti Bapak Ibu mengantonginya. Apa yang diunggah sama anak-anak, apa yang sudah dimasukkan anak-anak ke situ, kita nikahkan dengan data-data kita. Setelah kita nikahkan dengan data-data kita, Bapak Ibu kemudian meluncing file berkas rekomendasi peminatan untuk menjadi support dalam mendaftar sekolah lanjutan. Itu link layanan peminatan. Jadi prosesinya anak-anak menginput data-data diri, kemudian kita juga punya data diri yang sudah kita miliki, mungkin kita nambah dengan hal-hal yang lain seperti wawancara dan seterusnya, pasti dilakukan itu. Baru kita mengunggah file rekomendasi peminatan. Mengunggahnya di mana? Apakah mengunggahnya di aplikasi itu? Enggak. Ketika kita ngeklik mengunggah, otomatis mengunggahnya ada di email anak-anak. Kalau di aplikasi itu bisa tertengok oleh anak-anak yang lain kan gitu Bapak Ibu. Di emailnya anak-anak, sehingga itu mempunyai prinsip kerahasiaan. Yang terakhir Bapak Ibu, fitur di Cyberlink ini ada FAQ. Ini berbagai pertanyaan peserta didik yang paling dominan untuk didiskusikan. Saya ulang, pertanyaan dari anak-anak yang paling dominan untuk didiskusikan. Bapak Ibu bisa menjawab banyak pertanyaan yang hadir, kemudian Bapak Ibu tinggal memberikan jawaban. Ini pertanyaan-pertanyaan yang cukup familiar. Saya jenuh di rumah, belajar dari rumahnya menjenuhkan, Bapak Ibu memberikan jawaban di situ. Oke Bapak Ibu, penjas.bk.id/cyberlink ini adalah link aplikasinya. Saya tekankan, aplikasi ini bersifat progresif. Artinya aplikasi ini akan mengalami perubahan penyempurnaan sesuai dengan progresivitas pengguna, yakni guru BK dan murid-muridnya. Untuk siapa Cyberlink ini? Untuk semua guru BK se-Indonesia. Saya ulang, untuk semua guru BK se-Indonesia. Nanti akan dipersilahkan semua sekolah se-Indonesia untuk memakai bertahap. Mungkin pelan-pelan nanti akan bertahap sampai targetnya 2021 semuanya memakai. Ada pertanyaan yang tadi sudah mengemuka, Pak Dhani, aplikasi ini membayar apa enggak, apa gratis? Pertanyaannya tidak berbayar Bapak Ibu. Bu Isnat, tertampil wajah dari laptop saya? Iya. Ada kata Cyberlink benar ya? Iya. Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya, inilah wujud aplikasi Cyberlink ketika kita klik penjas.bk.id/cyberlink. Cyberlink akan bergerak tulisan aplikasi cyber counseling. Bapak Ibu, kita eksplor sebentar fitur di sini. Tolong tampilkan di layar. Mohon maaf jangan berkedip, kalau berkedip nanti hilang fokusnya. Ya, oke. Selamat datang. Bahasa Jawanya welcome.
layanan virtual yang menjadikan BK lebih menyenangkan, materi keren, dan curhat online yang asik. Ini kata-kata yang memang disengaja didesain untuk anak, karena ini segmennya adalah anak-anak pubertas seperti saya. Oke, Bapak Ibu, kalau petunjuk penggunaan user ini kalau dibuka akan muncul bagaimana seorang anak menggunakan aplikasi ini. Kalau di bawah, petunjuk penggunaan admin adalah bagi guru BK, bagaimana guru BK bisa menggunakan ini. Bagaimana unggah video, bagaimana menganalisis asesmen, bagaimana menjawab respon anak-anak, ada di penggunaan admin ini. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload, mempelajari ini terlebih dahulu. Oke, saya turun Bapak Ibu. Saya turun. Bagian lainnya adalah pilih sekolah. Kalau saya ngeklik di sini pilih sekolah, saya ngeklik SMP 1 Purwodadi Grobogan misalkan. Klik sini maka akan muncul SMP-nya itu. Namun sekarang belum bisa karena SMP tersebut belum menggunakan Cyberlink. SMP tersebut belum memanfaatkan Cyberlink. Baik, Bapak Ibu, saya turun. Untuk sementara Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 10 sekolah. Ada SMP-nya 3, ada SMA-nya 4, dan ada SMK-nya 3. Ada 10 sekolah yang sudah mendahului mencoba. Tapi ini baru piloting launching, jadi belum menggunakan secara resmi. Sekolah ini pun juga belum meluncing ke murid-muridnya. Saya contoh buka SMA Bina Bangsa Sejahtera misalkan. Saya buka Bapak Ibu ya. Ketika saya buka SMK Bina Bangsa Sejahtera dan dia berputar untuk membuka, apakah akan muncul seperti ini, SMA Bina Bangsa Sejahtera Bogor, turun, akan muncul kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ini foto-foto ini adalah foto-foto milik SMA Bina Bangsa sendiri. Guru BK-nya yang mengupload, yang merubah guru BK-nya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu berhak merubah foto ini setiap detik, setiap minggu boleh. Ada satu yang up to date di kelas 10 boleh dirubah. Saya contohkan, saya buka kelas 10. Cukup lama ya buka kayak gini aja. Oke. Sebentar Bapak Ibu ya. Kelas 10. Akan ada link seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, alat ungkap kondisi siswa. Ada deskripsinya. Alat ungkap masalah sebuah instrumen bla 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 bla. Ini perlu agar supaya anak tidak takut mengisi. Bila perlu ditambahkan, tidak ada hubungannya dengan nilai begitu kan. Ini guru BK yang mengisi, deskripsi ini guru BK yang mengisi. Kemudian ada link yang kedua, layanan klasikal. Sampaikan di situ. Layanan diberikan pada grup siswa area sosial pribadi dan seterusnya. Ini narasi ini boleh dirubah-rubah atau pakai bahasa yang keren, yang bahasa gaul. Itu bisa, hai guys, itu boleh, asal tetap pakai etika adab ketimuran karena kita selalu culture lovers. Kemudian bawahnya ada curhat online. Di curhat online ini punya masalah, tapi bingung mau curhat ke siapa, curhat online saja, rahasia terjaga. Ini contohnya. Kemudian bawahnya akan ada langsung FAQ, apakah kerahasiaan curhat aman dan seterusnya. Ini kelas 10. Kalau kelas 12 di sini akan ada satu pintu lagi, ada satu link lagi yakni peminatan. Oke, saya contohkan, saya buka untuk asesmen. Ini Bapak Ibu, posisi saya buka ini sebagai seorang murid berarti, bukan sebagai seorang guru BK. Kalau sebagai seorang guru BK ada kunci-kunci bagaimana mengupload, mengunggah dan seterusnya. Ada siswa untuk menulis nama, kelas, kemudian saya belum dan seterusnya. Ada 50 pernyataan ini diturunkan dari 4 bidang layanan. 50 pernyataan ini diturunkan dari 4 bidang layanan. Kalau Bapak Ibu cermati, ini nyaris sama dengan instrumennya AKPD. Sekali lagi tadi saya sampaikan, instrumen ini bisa termodifikasi sesuai dengan kebutuhan analisis kondisi lingkungan Bapak Ibu untuk anak-anak seperti apa, disesuaikan bisa. Anak-anak juga bisa menulis komentar di sini tambahan. Bu, ada yang belum masuk di pernyataan itu tentang saya di rumah. Sering ada UFO antara ayah dan ibu, piring terbang gitu kan, berarti ada sesuatu sehingga di luar 50 ini, sehingga kalau guru BK memang seperti itu biasanya dipanggil untuk diberikan counseling. Ini kalau anak-anak sudah mengklik akan terakomodasi di layar Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melakukan analisa. Baik,
Saya tinggalkan untuk link curhat, link assessment, link alat ungkap kondisi siswa. Saya masuk ke layanan klasikal, versi kelas 10 SMK SMA Bina Bangsa Bogor. Di layanan klasikal ini akan muncul, ini gurunya sudah mengganti fotonya, turun ada bidang karir, ada bidang pribadi, ada bidang sosial, ada bidang belajar. Foto-foto ini adalah foto-foto anak SMA Bina Bangsa. Misalkan saya klik, masing-masing bidang ada narasinya. Narasi ini bukan narasi yang asal-asalan, narasi ini berdasarkan teori serta pemahaman guru BK tersebut, kemudian dibuat redaksi yang ala anak biar menarik seperti apa. Saya klik contoh yang pribadi. Oke. Saya klik yang pribadi. Apa materi bidang pribadi yang disampaikan oleh guru BK SMA Bina Bangsa? Layanan bidang pribadi, pola hidup sehat yang disampaikan. Beliau langsung mengunggah video pola hidup sehat, berolahraga bla 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 dan narasinya, tetapi guru Bina Bangsa ini langsung mengunggah video tentang Ustadz Ahmad Jalal Ustadz Zainal Akbar yang selalu jago dalam bidang kesehatan klinis kan, untuk obat-obatan herbal. Ini yang dilakukan oleh teman guru BK Bina Bangsa. Kita lihat tentang materi sosial misalkan. Materi sosial teman guru BK Bina Bangsa sudah mengunggah materi untuk anak kelas 10 adalah tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nih, beliau juga mengunggah video. Video ini kalau saya klik bisa berputar. Baik, Bapak Ibu, ini contoh-contoh konten-konten dari layanan klasikal versi kelas 10 SMK Bina Bangsa. Saya kembali ke jendela dari awal. Oke. Saya masuk ke sini lagi, klasikal sudah. Kemudian ke curhat online misalkan. Tadi layanan klasikal sudah, saya tinggalkan, kita ke layanan responsif. Saya ulang, ini assessment, kemudian ini layanan dasar, ini layanan responsifnya, baru di sini klik. Layanan responsif ini tadi seperti saya sampaikan, di sini ada dua versi, baik konseling kelompok maupun konseling individu. Ini wajah-wajah dari tim BK SMA Bina Bangsa Sejahtera. Yang cantik adalah yang berjenggot itu, Bapak Ibu. Ada yang individu, ada yang kelompok. Apa isi kotak-kotak ini adalah nomor HP kalau pengen diisi konseling kelompok, nomor WhatsApp. Kalau ini begitu diklik mulai akan terkoneksi dengan nomor WA dari guru BK yang dimaksud. Bapak Ibu, ini sampai di curhat online karena saya tadi membuka yang kelas 10. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuka yang kelas 12 agar mengetahui layanan pemintaatannya seperti apa. Kelas 12 SMK Bina Bangsa saya coba buka. Mohon maaf, saya tidak bermaksud subjektif membuka SMK Bina Bangsa asal saja. Oke. Alat ungkap kondisi siswa seperti biasa yang lain tadi, kemudian klasikal juga, foto-foto sudah dirubah, curhat online sudah dirubah, foto-fotonya juga, akan ada peminatan dan perencanaan. Narasinya, deskripsinya merupakan proses bantuan yang diberikan pada seluruh peserta mengimplementasikan rencana pribadi, sosial dan seterusnya. Oke, saya buka. Saya sebagai seorang murid akan mendapatkan tampilan dari aplikasi ini seperti ini, layanan peminatan dan perencanaan. Ada penuh foto-fotonya anak-anak SMA Bina Bangsa, nama, kelas, NISN, alamat email, hobi, bakat, ketertarikan, minat, cita-cita, saran orang tua, potensi akademik, unggahan penghargaan yang pernah diterima. Kalau anak-anak sudah mengisi ini, menginput ini, kemudian mensubmit, maka data ini akan masuk ke layar komputer teman-teman semuanya. Setelah masuk ke layar komputer teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, kemudian data ini kita kita sublimasikan, kita nikahkan dengan data yang kita pegang, data akademik dan non akademik dari kelas 10 ya, kelas SMA sampai kelas 12, baru kita launchingkan, baru kita share, baru kita unggah rekomendasi peminatan. Ada juga sini alam balasan dan seterusnya, kirim komentar, ini dari anak. Bapak Ibu, ini gambaran secara singkat Cyberlink. Saya kira bentuk utuh Cyberlink, bentuk detail Cyberlink itu akan lebih Bapak Ibu pahami dengan lengkap manakala Bapak Ibu
sudah memegang lisensi untuk menggunakan aplikasi Cyberlink ini. Nanti ke depannya 2021 aplikasi ini akan tergunakan oleh semua guru BK se-Indonesia. Demikian saja Bu Isna, nanti kita eksekusi lebih tajamnya di forum diskusi. Saya akhiri terlebih dahulu share screen saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dhani ya yang sudah memberikan gambaran tentang bagaimana sih Cyberlink ini. Nah, banyak sekali yang sudah chat ke saya baik lewat WA maupun di kolom chat, dan juga sudah banyak yang mulai angkat tangan. Oke, untuk yang pertama kami berikan kesempatan dulu kepada yang sudah mengangkat tangannya di sini. Coba saya pilih dulu ya. Di sini ada Ibu Amelia. Oke, silakan Bu Amelia yang sudah mengangkat tangan, silakan bertanya secara langsung kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas Ibu? Iya jelas Ibu. Iya. Saya Niati dari SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 di Sumatera Selatan. Oke, dari Sumatera ya. Ya. Ibu pertanyaan. Agak banyak ini pertanyaannya. Cukup satu dulu Ibu ya, dirangkum secara. Oke. Saya mau tanya ini, apakah dari aplikasi ini kita bisa merekap laporan dari apa yang kita kerjakan, misalnya 1 minggu atau 1 bulan gitu, apa saja yang kita lakukan itu sudah mencakup belum laporannya? Jadi kita tinggal apa saja yang kita kerjakan, sudah kita tinggal ngeprint aja gitu Bu. Kalau gitu. Tentang laporan yang kita kerjakan mencakup di aplikasi itu. Demikian terima kasih Bu. Kelompok layanan klasikal atau yang lain. Nah, setelah kita lakukan itu kan sudah terekap sama sistem. Bisa nggak nih langsung nanti kita print berupa laporan? Silakan kepada Pak Dhani, kepada Bapak Kris untuk menanggapi. Pak Kris Setiawan dulu atau saya? Monggo Pak Kris. Pak Kris dulu mungkin, monggo Pak Kris, boleh? Mas Dhani aja, Mbak. Oh, Mas Dhani. Baik, monggo. Banyak kita tunggu. Banyak murid ya harus siap sama gurunya kan. Baik, Bu Amelia dari Musi Banyuasin. Begini Bu, ini aplikasi kita optimalisasikan saat ini spesial untuk proses layanan. Kita mempunyai 4 pokok bagian dari program BK, yaitu DPRD, dasar, responsif, peminatan, kemudian dukungan sistem. Kita mengakomodasi 3, yakni responsif, dukungan sistem sama dasar, plus asesmen. Kemudian bagaimana inventaris apa-apa yang sudah kita lakukan, kemudian berujung pada laporan. Terekapnya tidak, saya ulangi, terekapnya tidak. Ini urusan beda. Karena ini aplikasi spesialisnya untuk anak bagaimana mendapatkan apa dari guru BK, bukan apa yang dilakukan guru BK untuk supervisi dan seterusnya, belum ke situ. Jadi spesialisnya untuk mensukseskan layanan bimbingan konseling. Namun apa-apa yang sudah Bu Amelia sampaikan launching ke anak-anak semuanya ada terekam, tidak akan terhapus, otomatis hilang materi-materi itu, kecuali Ibu nanti menghapus karena sudah banyak yang disampaikan. Begitu Bu Amel, tapi kalau itu merupakan usulan, tadi saya sampaikan bahwa aplikasi ini progresif, nanti akan kami upayakan mengarah ke situ Bu Amel. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih Pak Kris, mungkin mau menambahkan atau cukup? Ya sedikit Mbak Isna. Ya, silakan. Tadi sudah disampaikan Mas Dhani bahwa aplikasi ini kan memudahkan guru BK untuk melayani siswanya ya. Bukan orientasinya ke gurunya ini malah. Ini aplikasi ini bagaimana guru BK itu untuk melayani siswanya biar lebih bagus lagi dengan kondisi yang serba tidak memungkinkan saat ini. Kalau terkait dengan bagaimana guru BK bisa mencetak laporannya, ya itu perlu pengembangan lebih lanjut. Ini kita harus fokuskan ke siswa dulu, Mbak. Nah, iya, baik. Terima kasih Pak Kris dan Pak Dedi untuk pertanyaan pertama terjawab ya. Jadi sementara untuk langsung permintaan seperti Bu Amelia tadi ingin langsung rekapannya bisa di laporan belum bisa, tapi apa yang kita lakukan memang sudah terekam oleh sistem, dan ini memang sementara masih fokus pada siswa ya, artinya pelayanan untuk siswa, mempermudah siswa dalam mengakses layanan. Oke, untuk pertanyaan kedua saya pilih dari yang sudah chat dulu ya. Rangkuman karena beberapa pertanyaan sama ya. Untuk aplikasi ini online saja atau bisa diakses secara offline, dan apakah untuk mengakses ini siswa membutuhkan kuota yang banyak? Silahkan Pak Kris.
Ini tujuan membuat aplikasi ini kan sebenarnya kan tujuan jangka panjangnya ini kan nanti bisa dipakai seluruh guru BK yang ada di Indonesia. Guru BK yang ada di Indonesia ini bisa memakai aplikasi ini seragam. Meskipun banyak sekolah-sekolah yang sudah ada aplikasi Cyberlink ini, tapi tidak tidak selengkap yang kita buat ini. Nah, jadi aplikasi ini insya Allah nanti kita bagikan, kita berikan ke seluruh guru BK yang ada di Indonesia ini di sekolah-sekolah secara gratis. Nah, ini perlu payung hukum dulu sebenarnya Mbak Isna. Ini kan perlu payung hukum dulu supaya ada pengakuan dulu ada legalitasnya dari kementerian. Ya, oke. Berarti ini masih dalam proses penyempurnaan Pak Kris ya? Ini sebenarnya kemarin sudah kita uji pakar aplikasi, sudah uji pakar substansi dari UNES terkait dengan substansinya, terus aplikasinya dari Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kemarin sudah diuji pakar. Nah, yang sekarang ini yang sedang saya tunggu ini adalah sebagai payung hukumnya dulu, payung hukum paling nggak dari Dirjen GTK, mudah-mudahan segera terbit. Ini kita ada piloting dulu ke sekolah-sekolah. Jangan sampai nanti sebelum kita sebarkan ke seluruh sekolah di Indonesia, tapi tidak efektif, malah gurunya bingung. Nah, gitu kan. Nah, ini kita perlu ada payung hukumnya dulu supaya ada legalitasnya. Ini jangan produk gagal dikasih ke kita, gitu kan. Kalau sudah ada legalitasnya, sudah ada persetujuan dari kementerian, nah ini baru kita. Ini terkait dengan kuota ini kan, kuota ini sebenarnya tidak banyak. Kalau kita paket data dalam sebulan 75.000 kan sudah cukup itu sebenarnya, karena aplikasi ini bisa kita akses lewat HP juga. Oke, terkait kuota ini apakah yang kartu dari Kemdikbud yang kemarin dibagikan itu nanti bisa mengakses ke aplikasi ini, Bapak? Ini sebenarnya aplikasi ini kan bisa diakses dari mana saja, dari HP pribadi boleh, dari kuota mana aja sebenarnya sih bisa diakses sebenarnya. Bisa Bapak ya jawabannya? Iya, insya Allah bisa itu. Kalau ini kan aplikasi yang dari Kemendikbud itu kan dimanfaatkan untuk belajar kan, untuk kegiatan proses pembelajaran. Nah, kalau nanti pulsanya itu dipakai untuk membuka hal-hal yang tidak bagus kan malah mubazir kan. Nah, ini kan proses pembelajaran juga nih aplikasi ini kan, kalau dimanfaatkan untuk ini insya Allah hasilnya. Oke, terima kasih Pak Kris. Pak Dani ada penjelasan tambahan kah terkait pertanyaan tadi? Oke, cukup. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Bapak. Ini tadi kan masih beberapa sekolah yang menjadi percontohan ya. Ada 10 sekolah kalau nggak salah tadi, 3 SMP dan yang 7 dari sekolah menengah atas ya, SMA maupun SMK. Nah, banyak sekali chat yang masuk ke saya menanyakan bagaimana sih caranya sekolah bisa masuk di sistem ini, artinya bisa menjadi admin seperti sekolah-sekolah yang sudah ditampilkan tadi. Prosedurnya bagaimana dan juga tutorial nih penggunaan. Kalau tadi kan simulasi yang diberikan oleh Mas Dani tadi cara mengaksesnya. Tapi peserta ingin detail nih, bagaimana step by step-nya, karena memang masih bingung ya, kalau memang tadi lihat rekamannya, mungkin ingat, tapi kalau kita pegang tutorialnya pasti lebih mudah. Bagaimana Pak Kris, Pak Dani, apakah sudah disiapkan untuk tutorial penggunaannya? Ya, Mbak Isna, ini kan terkait dengan bagaimana caranya sekolah-sekolah bisa masuk ke aplikasi ini ya. Ya, sebenarnya saya sudah mengusulkan agar diterbitkan surat edaran. Ini ada setiap provinsi 3 sekolah sebagai piloting. Setiap provinsi itu ada 3 sekolah, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar bisa di kota, di kabupaten kota. Nah, itu setiap provinsi ada 3, kalau 3 sekolah kali 34 provinsi kan sudah 100 berapa itu. Itu maksudnya seperti itu, setiap provinsi ada piloting dulu untuk mengimbaskan nanti terkait dengan aplikasi ini. Begitu Bapak ya. Sebenarnya kalau aplikasi ini kalau Bapak Ibu mau mencoba, kalau mau menerapkan uji coba sendiri sih bisa saja. Di situ kan sudah ada linknya. Ya. Nah, itu situ sudah ada petunjuknya. Klik petunjuknya di situ Bapak Ibu sudah bisa melihat caranya
step by step-nya itu seperti apa, Bapak Ibu bisa mengupload materinya seperti apa, siswa bisa membaca, mengunduh seperti apa, di situ sudah ada dijelaskan. Berarti untuk tutorial sebenarnya sudah ada Pak ya di laman Sibling sendiri begitu. Sudah ada petunjuknya dari itu. Oke, siap. Baik Bapak, ini tadi pertanyaan masih berkisar tentang itu ya, online apa offline, berbayar apa tidak. Jawabannya udah ada tadi ya, free, gratis ya, bisa diakses semua. Kemudian bagaimana cara membuat akun, tutorial masih seputar itu. Baik, kita beralih kepada teman-teman yang sudah mengangkat tangannya ya. Ini ada Bu Indriana ya. Oke, saya persilakan kepada Bu Indriana. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan sangat apresiasi di P4TK ini, luar biasa idenya dalam meluncurkan program Cyberlink ini. Yang terkait yang akan saya tanyakan adalah bagaimana, saya sih hanya mengharap sekolah-sekolah swasta ini bisa diakomodir oleh P4TK sehingga kita tidak ketertinggalan. Selama ini ketika ada program, mungkin kurikulum, itu yang terjadi sekolah-sekolah swasta itu ketinggalan berita, info, dan juga ilmunya. Jadi saya berharap sekali untuk program dan aplikasi Cyberlink ini bisa benar-benar sekolah swasta itu dikoordinir. Begitu saja dari saya, terima kasih. Saya dari SMK Teratai Putih Global 2 Bekasi, Bapak. Dari Bekasi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Kris. Mas Dani, coba Mas Dani. Pak Dani, halo. Siap Pak Kris, siap. Bu Hendriana, oke. Bu, gini Bu, yang saya buka tadi itu sekolah swasta loh Bu. SMA Bina Bangsa itu sekolah swasta. Jadi jangan kok terus saya kok dianaktirikan. Oh, tentu tidak seperti itu. Nanti semuanya berhak pakai, Bu. Jadi tenang saja, jangan terus habis ini Ibu langsung di sosmed. Kami sekolah swasta gini-gini diabaikan oleh Pak Kris dan Mas Dani. Oh, tidak. Tadi yang saya buka tadi, yang saya simulasikan tadi malah justru sekolah Bogor sini. Malah saya tidak buka yang negeri. Tetapi tadi saya sampaikan tadi tidak ada subjektivitas. Insya Allah kami tetap, karena kami bapaknya bimbingan konseling di Indonesia, semua menjadi tanggung jawab kami untuk memperbaiki. Kata Bu Rika, kita kirimin dulu ke Ibu. Baik Pak. Ya saya sih hanya bukan kecewa, tapi saya hanya ingin mudah-mudahan sekolah swasta itu bisa merata gitu, bisa kebagian dan benar-benar sama rata dengan sekolah-sekolah negeri. Itu saja. Terima kasih Bu Indra, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Kita bersama, entah statusnya negeri atau swasta, karena kita sama-sama guru BK, sama-sama memberikan dedikasi yang terbaik untuk konseling kita, semuanya bisa mengakses Cyberlink ini ya. Mungkin kalau sekarang memang kita harus sabar karena masih proses menunggu legalitas dari aplikasi ini. Hari ini kita masih sosialisasi, kedepannya mungkin akan ada kegiatan lagi Pak Dani ya, mungkin jika memang sudah fix, sudah bisa diakses oleh semua orang. Tadi banyak yang bilang komentar di kolom chat maupun WA ke saya bahwa harapan teman yang bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini bisa ikut menggunakan aplikasi ini, karena tadi informasinya kan masih pilot project ya, artinya beberapa sekolah, ada 3 sekolah di tiap provinsi, itu kan sangat sedikit sekali. Nah, harapan kita ini segera bisa diaplikasikan untuk seluruh sekolah Pak Dani. Baik, begini Bu Isna, program ini kan bukan program yang mohon maaf seperti menggoreng tahu gitu ya, ini bukan media yang trial. Okay. Pemanfaatannya sekolah skala nasional itu yang pertama memenuhi uji pakar yang tadi disebutkan Pak Kris. Ketika kami mengambil langkah sekolah piloting dulu, itu tujuannya adalah sekolah piloting ini efektif apa enggak. Satu, sekolahannya, kemudian yang kedua, aplikasi kami ini itu benar-benar mampu optimalisasi dan akselerasi layanan BK apa enggak. Jadi fungsi sekolah piloting itu bukan sekedar mencoba-coba, enggak, kami juga akan merevisi apa yang sudah kami lakukan. Ketika semuanya itu beres, kemudian Dirjen sudah mengeluarkan payung hukum pelaksanaan ini, maka semua sekolah bisa melakukan, bisa membuka, bisa memakai, seperti itu. Jadi tahapannya piloting ini berfungsi untuk justru menjadikan cermin bagi kami apa yang harus kami sempurnakan lagi. Setelah benar-benar excellent, setelah benar-benar
dan valid untuk dilakukan, semua sekolah bisa menggunakan, dan itu tugas kami untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalitas kinerja pendidikan konseling. Terima kasih. Oke. Pak Dani, maaf, saya mau tanya lagi bisa? Sebentar Ibu ya, kita ke penanya yang lain ya. Ya, oke. Jadi ini tadi masih sama dengan Bu Indriana. Ada beberapa teman dari yang di bawah Kemenak ya. Ini masih bertanya, apakah bisa menggunakan Cyberlink? Tadi sudah disampaikan ya oleh pemateri bahwa semuanya bisa menggunakan, siapapun guru BK ya. Jadi tidak peduli apakah dia di bawah Kemendikbud atau di bawah Kemenak. Apakah betul seperti itu Pak Dani penafsirannya? Baik, payung hukum ini diterbitkan sama Dirjen GTK di Kemendikbud. Bagaimana pelaksanaan di lapangan? Apakah teman-teman guru BK yang di bawah payungnya Kemenak bisa menggunakan, memanfaatkan? Nanti Pak Kris yang detail menjawab. Tapi kalau usul saya sebagai tim praktisi BK, karena saya Widya BK dan juga pernah menjadi guru BK, sebaiknya semua sekolah di Indonesia boleh melakukan atau boleh memanfaatkan. Oke. Pak Dani, mohon maaf, ini ada perbedaan di kolom chat yang MGBK Banyuwangi ini. Bapak dari MGBK tadi mengatakan sudah bisa mengakses untuk Cyberlink tadi ya, di link yang diberikan penjasbk.id _cyberlink ya. Kalau dari beberapa teman, saya masih belum bisa karena dimintai password. Ini bagaimana Pak Dani? Yang segera pengen nyoba nih langsung mengakses, tapi terhalang password. Sahabat saya Mas Bujo terkoneksi enggak ya? Halo Mas Uja. Sebenarnya kalau ini belum ada passwordnya sebenarnya ini. Kalau kita ngetiknya link apa tadi penjasbk.id/cyberlink. Ya, Cyberlink itu mungkin sudah bisa terbuka. Tadi saya menjawab pertanyaannya Bu Indriana tadi ya, bahwa aplikasi ini sebenarnya sih sudah siap dipakai bagi guru-guru BK semua. Hanya menunggu legalitasnya dari Kemendikbud, dari GTK. Ya, sudah bisa dipakai ini, Bu Isna, ini aplikasi ini. Pak, ini kalau saya memang belum sempat nyoba nih, tapi ada teman yang saya coba, memang bisa, baru sampai ke halaman depan, artinya baru sampai ditampilkan berlink aplikasi cyber counseling selamat datang, itu aja, tapi belum bisa mengakses ke yang lain, seperti sekolah-sekolah yang tadi ditampilkan oleh Mas Dani. Bagaimana? Nanti coba tim aplikasinya Mas Buje bisa dibantu menjawab atau membukakan, Mas Buje. Oke. Saya coba ya, ini share screen saya. Saya ulangi ini. Seharusnya kalau Bapak Ibu sudah membuka seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa mengekspor ke bawah. Lihat sekolah-sekolah tadi. Nah, bagaimana kalau kita ingin mempunyai ikon di sini? Itu tentu mendaftar dulu ke kami. Kami pasti ada syarat kompetensi IT teman-teman guru BK di sekitar di situ dan seterusnya. Nanti baru kami sediakan kolom di sini, ada satu kolom SMP 2 Purbalingga. Nah gitu. Baru silakan mengisi konten dan seterusnya. Cuman semua konten-konten ini mohon maaf masih dalam pantauan kami. Artinya kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang kami ekspektasikan, on conditioning, kami berhak menegur kan gitu. Kendali di kami. Oh berarti memang harus mendaftar dulu Pak Dani ya? Betul. Kalau ini Pak Dani, kan ada beberapa sekolah nih yang sudah menjadi pilot project, sudah bisa mengakses istilahnya. Apakah ini berarti antara satu sekolah dengan sekolah lain juga bisa saling mengakses? Misal, saya daftar ke Mas Dani, Pak Kris, dan tim. Akhirnya disetujui nih ya, diterima. Kemudian saya membuat fitur-fitur di situ saya isi dengan materi-materi. Apakah sekolah lain, siswa-siswanya dan gurunya bisa mengakses apa yang saya sudah cantumkan di sekolah saya yang ada di Cyberlink itu? Ini Bu moderatornya pertanyaannya banyak banget. Begini, yang pertama titik saat ini Cyberlink ini melakukan proteksi antar guru. Saya ulang, melakukan proteksi antar guru. Misalkan ada guru BK Mas Burhan dengan Pak Teguh misalkan. Pak Burhan ini tidak mungkin bisa membuka jendelanya Pak Teguh kalau tidak memberikan password username. Karena yang bisa mengunggah materi-materi di Cyberlink linknya SMP-nya Pak Burhan ini ya dengan password username-nya Pak Burhan. Pak Teguh nggak mungkin bisa mengacaukan, merusak atau mengetahui data anak-anak di situ. Artinya apa? Artinya satu sekolahan pun itu harus saling menjaga rahasia password username tadi. Jangan sampai ditempel di kantin sekolah, itu kacau kan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana dengan siswa? Apakah saya Dani seorang guru siswa SMP 4 Ungaran bisa masuk ke SMP 2 Bojonegoro?
Saat ini masih bisa, Tapi ketika nanti akan kami launching, akan terjadi proteksi. Setiap anak harus membuka sesuai dengan kunci admin dari masing-masing sekolah yang akan kami berikan. Begitu. Pak Denny, mengakomodir chat dari teman-teman, ini kayaknya butuh nih tata cara pendaftaran ini bagaimana, karena banyak sekali yang minat pengen semua sekolah menggunakan Cyberlink. Nah, nanti mungkin perlu dipikirkan oleh Pak Denny, Pak Kris, dan tim bagaimana prosedurnya supaya sekolah kami semua bisa ikut menggunakan Cyberlink ini. Baik, sepertinya satu penanya lagi Pak Denny ya, boleh Pak Kris? Oke, teman-teman masih adakah yang ingin bertanya? Silakan lewat kolom chat, bisa lewat WA juga bisa, atau silakan mengangkat tangan. Ibu, maaf saya bisa. Siapa? Ini ada yang ketinggalan tadi. Ibu siapa nih? Ibu Indriana. Indriana. Ibu mohon maaf. Sementara kita coba yang lain dulu Bu ya. Nanti jika tidak ada boleh ya. Oke. Silakan. Ini ada yang angkat tangan dari MGBK Banyuwangi. Masih memantau Bapak ya? Silakan Bapak. Silakan mikrofonnya diaktifkan dulu. Halo? Bapak diaktifkan dulu ya. Ya, sudah Bu. Sudah bisa terdengar Bu? Siap, udah terdengar jelas Bapak. Oke, kami dari MGBK Banyuwangi, beberapa yang kami tanyakan tadi sudah tercover oleh Bapak Dani. Namanya dengan Bapak siapa ini? Oh, namanya dengan Pak Joko Bu. Pak Joko. Ya. Oke, silakan. Oke, beberapa pertanyaan saya tadi sudah tercover, sudah dijawab oleh Pak Dani dan Pak Kristiawan. Yang belum tercover ini kaitannya dengan materi yang ada kaitannya dengan bimbingan klasikal. Ini seandainya sudah kita upload semuanya, berarti anak-anak kan bisa mengakses semua materi itu. Nah, untuk materi ini setiap tatap muka kan juga berbeda. Nah, ini berarti kita harus memberikan petunjuk pada anak-anak materi apa yang harus diakses untuk anak-anak hari ini atau bagaimana? Karena kan materi sudah kita unggah semuanya, Pak. Berarti anak bisa mengakses semuanya. Oke. Kemudian di situ apakah ada kolom untuk seandainya untuk refleksi pertanyaan kaitannya dengan materi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kaitannya mungkin dengan layanan klasikal ya, pemberian informasi yang memang sudah terjadwal. Baik, Pak Denny, Pak Kris, ini ada pertanyaan tentang materi kan sudah diupload di sana semua nih. Nah, bagaimana apakah kita perlu memberikan petunjuk kepada anak mana dulu yang perlu diakses atau bagaimana? Silahkan ditanggapi. Pak Dani. Oke, ya baik. Pak Joko, Presiden Banyuwangi berarti ya, Presiden MGBK, bukan Pak Jokowi. Saya coba langsung mengilustrasikan di sini Pak Joko. Saya buka misalkan SMK 1 Depok. Saya buka ya, SMK 1 Depok. Saya contohkan buka. Di layanan klasikal itu akan terjadi bertumpuk-tumpuk materi. Seandainya kita itu mengunggah materi lagi. Nah, bagaimana? Apakah materi itu akan kita sampaikan pada anak-anak, memberitahu anak-anak? Ya jelas, anak-anak minggu ini anak-anak bisa membuka link materi tentang layanan karir. Bapak sudah mengunggah di situ. Sampaikan itu pada anak kelas 11 misalkan. Nah, anak-anak kemudian mengunggahnya, melihat aplikasi ini dan melihat materi layanan klasikal bidang karir. Nah, saat melihat layanan bidang karir itu, bentar saya buka langsung ya biar langsung kontekstual. Klasikal, ini narasinya cukup panjang karena memang anak-anak kelas anak-anak jenjang SMK lebih kompleks alat berpikirnya sehingga narasinya panjang. Saya buka bidang karir. Setelah saya masuk ke karir, maka akan ada tampilan materinya. Akan lebih lama berputar, lebih mengerikan. Oke. Informasi tentang perguruan tinggi. Ini materi layanan karir, kiat-kiat bekerja dan seterusnya. Nah, materinya ini, maaf ini materinya redaksi semua. Anak-anak meninggalkan komentar di sini ya Pak Ibu. Anak-anak meninggalkan komentar di tentang materi ini. Kirim komentar. Nah, kemudian Bapak Ibu pasti akan berpikir satu hal. Komentar ini fungsinya apa? Berkaitan dengan materi inikah? Atau komentar ini bisa menjadi dasar bagaimana kita melakukan evaluasi layanan kita? Ini pastikan evaluasi layanan klasikal ini dalam format evaluasi proses.
Karena kalau evaluasi kan di sini. Nah, komentar dan seterusnya ini akan menjadi review bagi kita bagaimana kita menyempurnakan. Kalau ini tertulis, Bu, kok materinya hanya baca-baca gini, Bu, ada gambar-gambarnya atau kurang keren. Maka itu evaluasi proses bagi kita untuk menyempurnakan layanan kita. Begitu Pak Joko, saya kira dalam tampilan ini ketika menarik, ketika asik, ketika artistik, maka anak akan memberikan komentar-komentar yang bagus, dan setiap minggu kita mengunggah materi itu, anak-anak akan antusias menunggu apalagi yang kita sampaikan, apalagi yang kita sampaikan. Bahkan di sini di materi ini bisa Bapak Joko bisa nge-link ke YouTube langsung. Misalkan perguruan tinggi langsung kita linkkan ke YouTube kampus UNESA atau kampus universitas mana gitu, sehingga ada YouTube-nya. Itu bisa kita lakukan Pak Joko. Kemudian komentar-komentar anak ini langsung bermanfaat untuk kita melakukan evaluasi proses. Demikian dulu Bu Is. Oke, terima kasih Bapak. Untuk aplikasi Cyberlink ini kan memang sangat bermanfaat, sangat tepat sekali saat kita di posisi pandemi ya, PJJ atau mana nanti saat sudah luring full tetap digunakan. Maksudnya memang bisa ya memaksimalkan mungkin konselingnya ya, cyber konseling. Nah, bagaimana dengan untuk layanan klasikal dan lain sebagainya, Bapak? Ini rangka berpikir yang dibangun penyusunan ini yang pertama adalah adanya rasio jumlah guru BK yang tidak semuanya bisa. Kemudian kebijakan-kebijakan internal sekolah yang terkadang tidak memberikan jam BK di kelas. Saya ulang, kebijakan internal, karena kebijakan nasional sebenarnya harusnya ada. Untuk mengatasi itu, begitu. Bagaimana ada seorang guru BK yang tidak begitu, mohon maaf, ada yang tidak begitu bisa handal berbicara di depan kelas, tapi handal melukis, maka dengan media ini akan terbantu. Apa yang tadi pagi Bapak sampaikan akan lebih lengkap anak-anak lihat di Cyberlink ya. Jadi pandemik berakhir bukan berarti Cyberlink ini berakhir. Begitu, Bu. Iya. Oke, terima kasih Pak Dani, Pak Kris. Saya rasa semua peserta sepakat ya, karena di sini sudah banyak sekali suara-suara. Ini saya hanya menyampaikan aspirasi dari teman-teman Pak Dani, Pak Kris, dan tim. Yang pertama, semuanya meminta nanti bagaimana sih mekanisme atau prosedur pendaftaran supaya sekolah kita bisa tergabung dalam Cyberlink. Mohon dicatat ini ya, permintaan dari seluruh peserta. Intimidasi. Yang terdaftar di kita kemarin ada 957-an ya. Cuman kali ini yang bergabung yang sudah berhasil login di kita di Zoom ada 645 Pak Dani dan Pak Kris ya. Jadi ini suara lebih dari 500 orang nih. Yang pertama, mohon mekanisme atau prosedur untuk pendaftaran dirumuskan. Kemudian yang kedua, teman-teman meminta adanya grup Telegram supaya nanti semisal ada update dari Pak Dani, Pak Kris, dan tim, kami bisa segera mengikuti ya. Silakan database yang ada di panitia dipergunakan dengan semaksimal mungkin. Ini permintaan sekaligus tuntutan Bapak ya, jadi harus dipenuhi, oke? Terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah antusias. Saya yakin di benak Bapak Ibu semua masih banyak sekali pertanyaan. Kita juga mengapresiasi, mendukung, dan mengacungkan 4 jempol. Nah, keren banget Pak Dani, Pak Kris, dan tim yang sudah memberikan inovasi untuk bimbingan dan konseling yang akan mempermudah kinerja kita ke depannya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia, peserta, Pak Kapus yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, juga kepada Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD yang sudah berencana hadir walaupun pada akhirnya sampai di akhir kegiatan belum bisa bergabung dengan kita, tidak masalah ya, setidaknya beliau sudah mengetahui dan mensupport kegiatan ini. Kepada teman-teman, seperti itu Mbak Isna, mungkin Pak Dani bisa memberikan tambahan. Baik, teman-teman bimbingan konseling lovers dimanapun berada, aplikasi ini muncul berdasarkan kondisi-kondisi di lapangan yang harus diselesaikan. Jadi sesuatu yang berdasar kondisi-kondisi yang harus diselesaikan, pasti ini harapannya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Cyberlink ini akan membuat eksistensi profesi kita akan lebih keren dan membuat orang-orang di sana silau dengan wow, ini itu bimbingan konseling. Sekali lagi, ini aplikasi adalah progresif, artinya mengalami penyempurnaan, masukan, dan segala apresiasi positif kami tunggu, dan semoga benar-benar bermanfaat di lapangan untuk teman-teman pecinta bimbingan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri untuk ilmunya hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita untuk terus bergerak ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih berdedikasi terhadap profesi kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga akan ada kesempatan lain bagi kita untuk bisa bersemuka dan kembali belajar bersama. Saya Isna Limantus Solihah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Bu Melan.